Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku di Indonesia berdasarkan data yang telah dihimpun pertanggal 10 Agustus 2022 dari 37 provinsi. Kasus PMK telah teridentifikasi di 24 provinsi. Baru-baru ini terjadi penambahan kasus di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di mana dua provinsi tersebut telah lebih dahulu tertular PMK. Penambahan kasus juga ditemukan di Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang terlebih dahulu tertular PMK. Melihat dari kondisi tersebut, penambahan ini akan dapat terus terjadi jika pembatasan dan pengetatan lalu lintas antar daerah zona merah dan hijau tidak diterapkan secara tepat. Di Kalimantan Timur, penambahan kasus terjadi di dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara. Sementara di Sulawesi Barat terdapat kasus PMK di satu wilayah administratif, yaitu Kabupaten Mamasa. Upaya penanganan langsung dilakukan dengan melakukan potong bersyarat dan pengetatan tindak pengamanan biosecurity untuk memutus mata rantai penyebaran virus PMK di dua provinsi tersebut. Pemerintah melalui Satgas Nasional Penanganan PMK juga menghimbau kepada otoritas di provinsi dan kabupaten kota yang berstatus zona hijau untuk melakukan pengawasan yang ketat pada lalu lintas hewan ternak dan produk segar hewan agar wilayahnya terjaga dari penularan PMK dari wilayah merah. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang wilayahnya termasuk zona hijau, untuk segera membentuk Satgas sebagai langkah mencegah penularan penyakit di daerah hijau. Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan antar kementerian, telah disepakati bahwa terdapat beberapa definisi istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi penyakit PMK. Pertama, sakit merupakan sakit terkonfirmasi yang menjelaskan hewan terkonfirmasi PMK secara klinis oleh dokter hewan dengan atau tanpa menyertakan hasil pengujian laboratorium menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP. Selain itu, untuk zero reported case adalah status yang diberikan pada suatu daerah yang sudah tidak melaporkan adanya penambahan kasus sakit PMK selama 1 bulan berturut-turut disertai dengan hasil surveillance aktif minimal 2 kali. Provinsi zero reported case kemudian akan masuk dalam zona putih. Terakhir, untuk zona hijau merupakan provinsi dengan kabupaten kota yang belum tertular kasus sama sekali atau pernah tertular namun sudah terekam tidak melaporkan kasus sakit terkonfirmasi dalam 2 tahun yang dibuktikan dengan hasil surveillance aktif yang rutin. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai beberapa provinsi yang terlaporkan belum menemukan kasus PMK baru di wilayah-wilayahnya atau yang disebut sebagai provinsi zero reported case. Hingga saat ini, menurut data yang dapat diakses pada siagapmk.crisiscenter.id, terdapat 6 provinsi yang belum melaporkan kembali adanya kasus PMK baru selama beberapa waktu ini, yakni di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali. Melalui grafik yang ada, dapat dilihat bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat kesembuhan secara klinis yang tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lain, yaitu sebesar 95% dari 1048 kasus. Kemudian Kalimantan Tengah memiliki tingkat kesembuhan dan juga tingkat potong bersyarat yang sepadan, yaitu sekitar 50% dari 827 kasus. Selanjutnya Bali melakukan penanganan dengan potong bersyarat dengan persentase sebesar 99,46% dari 556 kasus dan sisanya dilaporkan mati.
Selanjutnya di Kepulauan Riau, tingkat kesembuhan secara klinis mencapai 94% dari 415 kasus PMK pada sapi potong dan sapi perah. Terakhir, Sumatera Selatan memiliki tingkat kesembuhan secara klinis sebesar 84% dan tingkat potong bersyarat sebesar 11,44%. Kami menghargai semangat pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menekan pertambahan kasus PMK di wilayahnya masing-masing. Namun, kita semua tidak boleh lengah dan harus terus memantau serta memastikan penambahan kasus baru betul-betul tidak terjadi. Untuk itu, dalam rangka menuju pembebasan daerah-daerah tertular PMK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau WOA, kami mendorong agar pemberian status provinsi Zero Reported Case agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian status provinsi Zero Reported Case baru dapat diberikan jika suatu daerah tidak melaporkan adanya kasus PMK baru selama 1 bulan dengan dilengkapi data surveillance aktif sekurang-kurangnya 2 laporan dalam 1 bulan tersebut, serta didukung dengan konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium. Kami juga menghimbau kepada Satgas di lapangan untuk selalu melakukan pengamatan yang teliti guna menemukan ternak-ternak dengan gejala klinis mirip PMK dan melaporkan setiap terjadi penambahan kasus baru PMK. Sementara kami terus berupaya meningkatkan akurasi sistem pelaporan kasus yang ada, petugas pengumpul data di daerah diharapkan terus melakukan sinkronisasi data manual dan digital, termasuk dengan data yang dikumpulkan oleh petugas unsur TNI dan Polri. Hal ini menjadi penting agar informasi yang disampaikan ke publik menjadi akurat dan betul-betul mendeskripsikan perkembangan penanganan kasus PMK di lapangan. Kemudian kami informasikan bahwa strategi testing dengan 3 kebijakan yaitu sebagai upaya diagnostik PMK, yang kedua memastikan lalu lintas ternak dan produk asal hewan aman PMK, serta surveillance PMK agar segera berjalan. Testing yang dijalankan untuk mengkonfirmasi virus nantinya akan menggunakan metode RT-PCR sesuai dengan World Organization for Animal Health atau WOA Terrestrial Manual tahun 2022, sedangkan metode ELISA NSP juga dapat digunakan dengan peruntukan mendeteksi antibodi terhadap protein non-struktural atau NSP virus PMK. Pemerintah telah menargetkan kuota testing sebanyak kurang lebih 345.000 sampel berlandaskan 3 kebijakan yang ada demi memastikan pengendalian wabah yang maksimal dan memberikan perlindungan terbaik bagi hewan ternak rentan PMK. Kegiatan testing akan dilakukan di 12 laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 560 KPTS PK 300 M72 tahun 2022 tentang penetapan laboratorium veteriner untuk pemeriksaan dan pengujian penyakit mulut dan kuku. Selanjutnya, 27 laboratorium di bawah koordinasi Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia masih dalam masa asesmen untuk dinilai kesesuaian sarana prasarananya dalam memeriksa sampel PMK. Beberapa laboratorium yang berada di bawah kementerian lain juga disiapkan untuk dapat membantu pemeriksaan jika diperlukan dalam rangka percepatan testing. Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk aktif mengirimkan spesimen dari hewan-hewan yang diduga tertular PMK dari lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat penularan PMK seperti rumah potong hewan, serta spesimen yang diperoleh dari entry atau exit point yang merupakan jalur lalu lintas ternak ke laboratorium rujukan. Pengiriman spesimen tersebut perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keadaannya. Kemudian, sebagai bagian dari strategi utama pengendalian PMK, kami menggencarkan vaksinasi pada ternak yang sehat. Guna memberikan perlindungan terbaik bagi ternak-ternak Indonesia, target vaksinasi disepakati adalah semua hewan ternak rentan PMK berkuku belah, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Dan per 10 Agustus, terdapat sekitar
1.224.766 ternak yang telah divaksinasi di daerah tertular. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini diterapkan kebijakan vaksinasi dengan memprioritaskan kegiatan vaksinasi untuk dilakukan pada ternak sehat yang berada pada lumbung ternak dengan jumlah kasus yang tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan NTB. Sementara ini, Provinsi Bali turut menjadi daerah prioritas vaksinasi mengingat tingginya volume lalu lintas manusia baik secara domestik maupun internasional yang berpotensi menjadi faktor menyebarnya penyakit melalui manusia. Kepada daerah provinsi dan kabupaten kota yang belum tertular PMK dan termasuk dalam wilayah zona hijau, perlindungan ternak dalam daerah adalah dengan pengetatan tindak pengamanan biosecurity, termasuk di dalamnya adalah mematuhi aturan lalu lintas ternak hidup, produk hewan segar, dan produk hewan olahan. Pemerataan vaksinasi ke semua daerah tertular akan terus diupayakan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan penyediaan vaksin yang proses produksi seluruhnya maupun sebagian hanya proses pengemasan saja dilakukan oleh perusahaan dalam negeri. Kapasitasi produsen vaksin dalam negeri terus kami lakukan sebagai upaya kemandirian bangsa. Pemerintah akan memberikan dorongan dan dukungan kepada Pusat Veteriner Farma atau Pusvetma sebagai institusi pemerintah yang mampu memproduksi vaksin PMK serta beberapa perusahaan swasta lainnya yang ada di Indonesia. Pengadaan vaksin impor siap pakai juga menjadi salah satu mekanisme pengadaan vaksin PMK yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dapat disampaikan bahwa vaksin siap pakai dari pengadaan lewat pembelian luar negeri ini akan datang di bulan Agustus dan September dengan jenis vaksin Aftomun, Kavax FMD, Aftogen Oleo, dan Aftosa. Kami juga memastikan bahwa kegiatan pengadaan vaksin dilakukan secara profesional, semua prosesnya jelas, transparan, dan akuntabel di bawah pengawasan dan kendali utama oleh Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan ini kami kembali menghimbau kepada seluruh gubernur di provinsi dan bupati wali kota di kabupaten kota agar segera membentuk Satgas Penanganan PMK di masing-masing daerah serta menetapkan pejabat otoritas veteriner atau POV dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pengendalian PMK. Kementerian Dalam Negeri akan memonitor pembentukan Satgas serta Kementerian Pertanian akan memonitor penetapan POV di masing-masing daerah. Pembentukan Satgas Penanganan PMK dan penetapan POV di daerah ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelaporan data perkembangan kasus PMK yang reliable. Dan berdasarkan rapat koordinasi disepakati bahwa Satgas PMK daerah diketuai oleh Sekda dan selanjutnya Gubernur dan Bupati Wali Kota melakukan koordinasi dengan Satgas PMK di daerah. Kami juga menghimbau untuk melibatkan TNI dan Polri sebagai bagian dari Satgas serta melakukan koordinasi intensif berjenjang mulai dari desa hingga ke pusat dalam pelaksanaan tupoksinya. Selanjutnya kepada provinsi dan kabupaten kota zona hijau atau yang belum tertular PMK, diharapkan untuk tetap mempertahankan statusnya terutama dengan mengawasi lalu lintas ternak. Berdasarkan surat edaran Satgas Penanganan PMK nomor 4 tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis zonasi, menyebutkan bahwa hewan ternak yang dilalu lintaskan antar kabupaten kota diwajibkan dalam kondisi sehat dengan dinyatakan dalam surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dan atau surat veteriner atau SV yang diterbitkan sebelum keberangkatan dan telah memiliki surat riwayat kesehatan hewan. Diminta kepada dokter hewan berwenang yang melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka penerbitan SKKH bagi hewan yang akan dilalu lintaskan untuk dapat melakukan pemeriksaan dengan teliti dan hati-hati. Kemudian, untuk daerah yang masih belum tertular, diharapkan dapat mengoptimalkan ternak yang ada di dalam kawasannya
untuk pemenuhan kebutuhan produk hewan dalam wilayah sebelum memutuskan untuk melakukan pemasukan dari wilayah lain. Selanjutnya, saya akan menjabarkan perkembangan pembentukan Satgas PMK di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Berdasarkan surat edaran Satgas Penanganan PMK nomor 1 tahun 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Daerah, Satgas PMK perlu melibatkan seluruh komponen pentahelix berbasis komunitas yang meliputi unsur pemerintah termasuk TNI Polri, swasta, akademisi, asosiasi, masyarakat, dan media. Dapat kita lihat bersama di pemetaan bahwa hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang provinsi dan seluruh kabupaten kotanya telah membentuk Satgas PMK dan menetapkan POV. Sementara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung, sebagian kabupaten kotanya telah membentuk Satgas PMK, namun belum semuanya menetapkan POV. Kemudian provinsi di NTB, seluruh kabupaten kotanya telah menetapkan POV, namun belum semuanya membentuk Satgas PMK. Selanjutnya, saya akan menyampaikan provinsi yang sebagian kabupaten kotanya telah menetapkan POV, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sementara itu untuk provinsi yang sudah menetapkan POV tapi belum membentuk Satgas PMK yaitu Gorontalo, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, provinsi yang sudah membentuk Satgas PMK tapi belum menetapkan POV yaitu seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Perlu menjadi perhatian, masih terdapat wilayah-wilayah tertular PMK yang sama sekali belum membentuk Satgas PMK daerah dan menetapkan POV seperti Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan seluruh provinsi di Pulau Papua. Padahal saat ini kita berada dalam situasi darurat dan pembentukan Satgas serta penetapan POV merupakan salah satu langkah penting dalam mengendalikan wabah ini. Maka dari itu, saya menegaskan kembali kepada pemerintah daerah provinsi serta kabupaten kota yang wilayahnya terkonfirmasi tertular PMK dan belum membentuk Satgas PMK dan menetapkan POV, untuk segera melakukan pembentukan Satgas dan penetapan POV sebagai upaya percepatan pengendalian wabah PMK. Kementerian Dalam Negeri akan ikut memonitor pembentukan Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta Kementerian Pertanian juga turut memonitor penunjukan POV di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Bagi pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang wilayahnya termasuk zona hijau, dihimbau untuk dapat membentuk Satgas sebagai tindakan pencegahan terhadap wabah PMK. Sebagai informasi, update pembentukan Satgas daerah akan kami sampaikan kembali pada konferensi pers pekan depan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa adanya Satgas Penanganan PMK yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta keterlibatan komponen pentahelix seperti TNI, Polri, swasta, akademisi, dan komunitas serta media merupakan langkah serius pemerintah untuk cepat mengendalikan krisis wabah ini. Namun demikian, peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam pengendalian wabah ini juga sangat diperlukan seperti turut serta menerapkan tindak pengamanan biosecurity. Saya ingin menegaskan kembali pentingnya tindak pengamanan biosecurity sebagai bagian dari strategi utama dalam mencegah penyebaran virus PMK ke hewan rentan yang sehat. Untuk mengendalikan wabah PMK, pemerintah siap mendukung proses pengobatan hewan terinfeksi PMK, menyiapkan fasilitas untuk testing, menyiapkan tindakan vaksinasi, dan memfasilitasi proses potong bersyarat,
Tetapi masyarakat, khususnya peternak, juga diharapkan dapat aktif membantu dengan menerapkan tindak pengamanan biosecurity yang ketat dan tepat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Peternak perlu melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap orang yang memasuki area peternakan dan berinteraksi langsung dengan hewan ternaknya. Peternak harus memastikan semua alas kaki, pakaian, kendaraan, dan peralatan milik siapapun yang mengunjungi atau bekerja di area peternakan bebas dari risiko membawa virus PMK ke hewan ternak rentan. Peternak juga harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada hewan ternak baru yang masuk ke area peternakannya untuk memastikan kondisi hewan benar-benar sehat. Hewan perlu diisolasi terlebih dahulu dari hewan lain sambil dipantau untuk gejala-gejala klinis PMK. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa hewan sakit yang baru saja sembuh baru bisa dilalu lintaskan dalam jangka waktu 1 bulan sejak pertama kali menunjukkan gejala klinis PMK. Sekaligus kami menghimbau agar masyarakat khususnya peternak dapat proaktif melapor ke staf dinas atau pelapor desa jika ada hewan ternaknya yang menunjukkan gejala klinis PMK. Ini penting agar ternak yang diduga terinfeksi PMK dapat segera diberi tindakan lanjutan seperti pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh medik veteriner dan paramedik veteriner. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa baru-baru ini di lapangan masih ditemukan adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi di tengah merebaknya wabah dan mereka berisiko turut menjadi penyebar PMK ke daerah yang belum tertular seperti pada kasus PMK di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Tentu saja kami tidak ingin hal semacam ini kembali terjadi, apalagi di wilayah-wilayah yang termasuk zona hijau dan kuning. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Satgas di daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta petugas di entry atau exit point untuk melakukan pengawasan yang ketat terkait lalu lintas hewan ternak dan produk segar hewan ternak. Ini penting untuk menghindari risiko keluar masuknya hewan yang terinfeksi PMK ke wilayah-wilayah zona hijau atau kuning yang sekarang masih terkonfirmasi bebas dari PMK. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa update terkait penanganan PMK di Indonesia. Kami ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini telah ada 8.540 ternak yang dipotong bersyarat. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan untuk peternak yang ternaknya terdampak PMK dan merujuk kepada SK Dirjen PKH Kementan nomor 08048 KPTS PK 300 FO 7 2022, peternak yang hewannya terdampak PMK akan mendapatkan bantuan dengan besaran masing-masing untuk sapi atau kerbau sebesar 10 juta rupiah, kambing atau domba sebesar 1,5 juta rupiah, dan babi sebesar 2 juta rupiah. Oleh karena itu, kami menginformasikan agar peternak tidak perlu ragu untuk melakukan potong bersyarat terhadap ternaknya sesuai dengan rekomendasi POV, karena mekanisme pemberian bantuan telah disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan. Peternak perlu melengkapi data persyaratan pemberian bantuan agar prosesnya akuntabel seperti fotokopi KTP peternak, bukti laporan Isiknas RUT 697, surat keterangan pemilik dari kepala desa, surat keterangan dari dokter hewan, dan rekening bank. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan berjenjang untuk alur koordinasi penanganan PMK di Indonesia, mulai dari Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Kabupaten Kota, hingga ke level mikro di masyarakat seperti RT RW. Satgas Penanganan PMK bersama dengan Kementerian Pertanian telah membangun koordinasi dan jejaring lintas lembaga dalam pengendalian penyakit PMK dalam rangka menciptakan sistem pengendalian yang komprehensif, terstruktur, dan inklusif. Kami juga terus meningkatkan koordinasi penanganan wabah PMK antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelaporan terkait kasus PMK selanjutnya akan lebih baik dan lebih menggambarkan kondisi wabah PMK yang sedang terjadi di Indonesia. Hal tersebut mungkin akan berimplikasi pada kenaikan angka kasus PMK, namun hal tersebut sekaligus menggambarkan penanganan wabah PMK yang semakin hari semakin baik. Demikian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan tanya jawab media. Terima kasih. Mohon izin Prof.
Pertanyaan pertama dari Natalia Santi, Australian Financial Review. Bagaimana perkembangan pembuatan vaksin PMK di dalam negeri? Berapa kapasitas produksi dan timeline-nya, dan di manakah pabriknya? Terima kasih pada Australian Financial Review. Bersamaan dengan pengadaan vaksin PMK siap pakai dari luar negeri yang sesuai dengan serotipe virus yang tengah beredar, pemerintah sedang mendorong kemampuan produksi vaksin PMK dalam negeri berdasarkan serotipe virus PMK yang beredar di Indonesia. Produksi vaksin dalam negeri melibatkan pemerintah dan peran swasta yang memiliki kapasitas produksi sekitar 2 juta dosis di tahun 2022. Selain itu, kapasitas vaksin produksi dalam negeri di tahun 2023 bisa meningkat sampai dengan sekitar 30 juta dosis. Mengingat vaksin dalam negeri sebagai perwujudan kemajuan dan kemandirian bangsa, pemerintah secara penuh mendukung dan memprioritaskan vaksin dalam negeri sebagai upaya menciptakan kesehatan nasional dalam hewan rentan PMK. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Damiana, CNBC Indonesia. India melaporkan darurat penyakit LSD yang sudah menyerang 1000-an ekor sapi. Apakah Satgas akan merekomendasikan dihentikannya sementara impor daging sapi beku dari India? Terima kasih CNBC Indonesia. Satgas sampai dengan saat ini berfokus dalam penanganan wabah PMK. Maka emerging diseases seperti lambskin disease atau LSD atau lainnya tentu juga akan menjadi perhatian kita agar jangan sampai masuk ke Indonesia. Baik, dengan demikian telah berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.